Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Yulfamita, NIM 2120200. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS Manajemen Pendidikan, yaitu yang nomor 1, langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat visi dan misi. Yang pertama, proses perumusan visi dan misi pengembangan pendidikan dilakukan melalui rapat internal dengan memperhatikan visi lembaga pada nilai-nilai dalam masyarakat dan relevansinya dengan perkembangan zaman. Yang kedua, mencari sumber daya manusia, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, dan komunikasi memengaruhi ketercapaiannya visi dan misi pengembangan pendidikan. Yang ketiga, upaya mewujudkan visi dan misi pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan cara membangun harapan individu menjadi visi bersama, membuat prioritas pembangunan dengan indikator ketercapaiannya, membangun motivasi berprestasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Selanjutnya, tujuan strategi. Tujuannya yaitu untuk membantu generasi muda mengembangkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta menyusun informasi dan membuat keputusan untuk kepentingan publik dan warga masyarakat. Selanjutnya, program pendidikan, yaitu menciptakan pendidikan yang bisa bersaing di kancah internasional dan pendidikan yang sangat berkualitas. Yang selanjutnya, sasarannya, yaitu yang pertama, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara profesional. Yang kedua, peningkatan manajemen dan sumber daya. Yang ketiga, penataan kelembagaan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jawabannya. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia yang ditetapkan 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun, kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun, yaitu meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Pendidikan menjadi sektor yang amat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, penting memilih hunian yang dekat sarana pendidikan agar memudahkan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, soal nomor 3, yaitu soalnya cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu dan untuk peserta didiknya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan motivasi belajar, yaitu dapat berupa 1. Memberikan penghargaan berupa usaha-usaha menyenangkan yang diberikan kepada peserta didik dapat yang berprestasi bagus baik berupa kata-kata, penda maupun angka atau nilai. Selanjutnya, mengadakan kompetisi atau lomba. Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh. Selanjutnya, selalu berorientasi pada tujuan. Yang terakhir, mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Selanjutnya, soal nomor 4, cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi dengan menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Jawabannya, dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang cerdas dan produktif dari perguruan tinggi pasti memerlukan strategi-strategi yang perlu untuk dilakukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Dari segi dosen. Sebagai pengajar dan pendidik, dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Yang kedua, di samping itu juga dapat dilakukan sebagai meningkatkan kegiatan-kegiatan seminar baik lokal, regional, dan nasional. Diskusi
serta penataran-penataran baik di fakultas, universitas sendiri maupun di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Yang terakhir selanjutnya yaitu dari segi mahasiswa. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi para calon mahasiswa. Apakah calon mahasiswa tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Untuk itu perlu adanya sistem seleksi yang nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas pula. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu hal yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara yang harus dilakukan oleh pengelola pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain yang pertama, pemerintah. Pemerintah yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan pengembangan diri. Yang ketiga, komunitas. Memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, investor. Mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Selanjutnya soal yang nomor 6. Yang pertama yaitu gagasan ilmiah dari jurnal yang saya dapat. Di sini SDM dituntut mengaktualisasikan kemampuannya baik daya pikir maupun daya fisik secara berinteraksi. Selanjutnya karakteristik SDM pendidikan yang tangguh, profesional, kompetitif, dan kemampuan berpikir kreatif dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Yang terakhir, implikasinya. Mewujudkan SDM berkualitas untuk mempersiapkan masyarakat dan bangsa dalam menghadapi transformasi sosial yang kompetitif, di mana pendidikan dan latihan menjadi wahana efektif bagi terwujudnya SDM berkualitas tersebut untuk pendidikan di masa sekarang dan yang akan datang. Sekian jawaban dari UTS saya. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.